berdoa dulu ya. Jangan lupa doain teman kita yang belum berangkat, yang nggak berangkat hari ini. Oke, sekarang mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ini kita akan belajar temanya ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ada yang tahu nggak anak-anak itu artinya apa? Apa? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, benar juga bagus. Kenapa? Apa? Ada yang tahu nggak? Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Jadi gini, contohnya tadi kan kayak kelas, nggak berangkat sekolah. Contoh kalau seumpamanya dia sakit, nah apa yang anak-anak terus sebagai temannya apa yang dilakukan? Menjenguk. Nah gitu, nah itu terus kalau ada yang nggak bisa ngerjain PR, terus teman kalian yang nggak bisa ngerjain PR, kalian sebagai ya pintar. Terus ada lagi kalau ada yang jatuh, teman kalian yang jatuh, kalian sebagai teman gimana? Ya, pintar. Nah tolong ya. Jadi itu apa namanya ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, apa-apa dilakukan bersama. Ibu punya video, akan ditampilkan video. Nah ini anak-anak simak ya videonya. Ini videonya dilihat dulu, nanti itu ada pertanyaan. Ini menceritakan tentang setia kawan. Nah temannya setia kawan itu nanti diceritakan di sini. Dari video ini tadi ada yang tahu nggak maksud dari ceritanya apa? Iya, nggak apa-apa dijawab yang keras. Kesetia kawanan. Iya pintar. Nah, ada yang tahu nggak setia kawan itu yang bagaimana? Teman. Ya pintar. Ya pintar. Tidak berantem ya, bagus. Ada lagi yang tahu nggak setia kawan itu seperti apa? Tadi kan ada yang saling menolong, tidak berantem, tidak memilih teman, Tidak musuhan. nah tidak musuhan, juga bagus. Ada lagi nggak? Apa? Nah ya pintar, saling rukun. Nah jadi itu setiap kawan adalah teman yang saling bersama. Jadi tidak memilih teman, tidak berkhianat juga. Jadi saling menolong, membantu, teman supaya saling yang susah menjadi lebih tahu. Ketika setia kawan, anak-anak punya teman yang setia kawan? Punya. Terus dari setia kawan itu ada yang maksudnya sedekat apa anak-anak sama teman. Contohnya kalau ibu punya teman, ibu dekat, ibu saling apa bercerita, saling bertukar pakaian. Contohnya seperti itu. Jadi pinjam meminjam. Nah, kalau anak-anak seperti apa kedekatannya dengan temannya? Tidak apa-apa, diceritakan aja. Jadi contohnya kalau tidak bisa mengerjakan PR bu, terus saya ke teman saya minta diajarin yang teman saya, seperti itu. Nah anak-anak seperti apa kedekatannya sama teman? Saling membantu jika sedang susah. Ya. Ayo, siapa yang mau cerita tentang menolong temannya sendiri atau menolong orang lain? Tapi yang pertama cerita akan Bapak kasih hadiah. Siapa yang berani cerita? Berdiri. Ayo, menolong temannya. Adik kelas boleh. Boleh nggak masalah? Ayo berdiri. Ya. Kan itu kemarin hari apa?
Oh, jadi kamu menolong adik kelas yang jatuh. Iya. Bagus. Beri tepuk tangan. Seperti apa yang kalian punya? Baik. Ya. Ah. Terus lagi apa? Perhatian. Ya. Perhatian. Bagus. Oke. Pintar. Yang lain? Ramah. Ramah, ya. Nah, Jujur. Ya. Jujur. Jujur setia kawan. adalah teman yang saling bersama, tidak mengkhianati, tolong menolong, tidak memilih-milih dalam berteman, yang ada dalam susah dan ada yang Senang. senang. Ada yang bisa mengulangi? Yuk, bareng-bareng yuk. Teman setia adalah selalu bersama. Ya. Saling menolong dalam iya, pindah. Tepuk tangan buat kalian. Ya, ayo sekarang kita bagi menjadi, Bapak ingin kalian menjadi dua kelompok. Dua kelompok, nanti dipisah kelompok sini satu, kelompok satu, dan ini kelompok dua. Ayo sekarang mejanya di atas. Nanti ibu kasih tugas berdiskusi bersama satu teman kelompok ini ya. Jadi tadi kan kalian punya teman dekat, nah anggaplah ini teman dekat kalian. Kertasnya. Sudah semua? Ya. Di sini sekarang Bapak ingin anak-anak untuk bertanya terhadap teman satu kelompoknya. Teman satu kelompoknya memiliki hobi apa, dicatat dan dijadiin satu di dalam buku ya. Jadi kalian saling bertanya apa hobi masing-masing. Ayo sekarang mulai. Jadi hobimu dulu dituliskan. Ya. Hobiku adalah apa? Terus tanya ke teman sampingnya. Begitu, pokoknya diskusi. Nah, sudah semua ya? Ya. Sekarang dari kelompok sini dulu. Kelompok 2. Perwakilan Satu orang membacakan. hasil diskusinya. Iya. Tanya sama teman tadi siapa yang mau membaca. Dika ya. Ya. Hobiku adalah berenang dan menyanyi. Hobi temanku adalah ada yang bersepeda, ada yang bermain bulu tangkis, ada pula yang bersepeda lagi, ada pula yang bermain bulu tangkis. Ya, bagus. Bentar. Terus dari kelompok 1 siapa perwakilan? Ya, Siva, ayo berdiri. Ya membacakan. Enggak apa-apa. Tinggal dibaca aja kok. Ya. Hobiku adalah berenang. Hobi temanku ada yang memasak, bulu tangkis, menari, menyanyi, bermain bulu tangkis. Menari, menyanyi, bermain bulu tangkis. Nah, di sini kan sudah mempunyai hobi masing-masing. Hobi itu apa toh? Kesukaan, kegemaran. Jadi apa yang kalian lakukan dan kalian menyukai dan itu menjadi kegemaran atau menjadi sesuatu yang sering kalian lakukan, itu namanya hobi. Ya. Ini Bapak bikin tabel di depan ya. Yang bermain bulu tangkis ada 4 anak bermain bulu tangkis. Terus kemudian bersepeda ada 1 orang. Berenang
biasanya itu yang gemar berenang, berenangnya di mana? Ya, pindah-pindah. Pindah-pindah. Kali taman terus jangan di sungai loh ya. Nanti kalau pas hujan airnya deras banjir, jadinya kalau yang nggak bisa berenang nanti malah ikut banjir. Ya ini ada dari hobi kelompok 1 dan kelompok 2 bermain bulu tangkis yang paling banyak. Ada 4 orang. Siapa tadi yang suka bermain bulu tangkis? 4 orang. Iya. Nah, konsep pecahan sederhana dari hobi teman-teman satu kelompok kalian. Yang pertama yaitu bermain bulu tangkis. Kan pecahan itu kan pecahan ya. Pecahan. Yang pertama, apa yang identik sama pecahan? Pecahan itu ada apa? Nah, pintar. Pembilang yang atas atau penyebut yang atas? Bilang yang atas. Pembilang yang atas, ya. Pembilang dan Penyebut. penyebut. Nah, di sini pembilang itu yang bagian atas. Nah, pecahan sederhananya yaitu satu bagian dari sesuatu yang utuh. Jadi sebuah bagian itu seperti apa? Ini seumpamanya nih, Bapak punya bakpao. Yes. Enak ya kali ya. Ada yang suka bakpao? Suka semua. Nah, bakpao ini masih utuh. Bakpao ini masih utuh. Apabila Bapak membelahnya menjadi 2, bagaimana? Tidak utuh lagi. Nah, ini bukan pecahan yang utuh menjadi tidak utuh, bukan ya? Iya, hampir benar. Akan tetapi pecahan sederhana yaitu sebuah bagian dari sesuatu yang utuh. Jadi kan tadinya kan utuh. Nah, kalau dibuat menjadi 2 kayak gini kan menjadi 2 bagian, tidak menjadi 1 bagian, menjadi 2 bagian. Karena ini Bapak belahnya menjadi 2. Bisa saja, bisa nggak kalau seumpamanya belah menjadi 4? Bisa. Belah menjadi 8? Bisa. Menjadi 10? Bisa. Ya nanti nggak makan kalau jadi 10 ya. Nah, kalau seumpamanya belah menjadi 4, bagaimana kalian ingin membelah apa yang menjadi 4? Dibagi 2 dulu, terus dibagi 2 lagi. Seperti ini? Ya. Dibagi 2 lagi. Ada yang mau? Ini menjadi 4 bagian. Seumpamanya ini bakpao ya. Satu bagian yang utuh ini masuk ke dalam bagian pembilang atau bagian penyebut? Pembilang. Betul. Ini masuk ke dalam bagian pembilang. Dan apabila ini belah menjadi 4, Penyebut. pintar. Ini menjadi penyebut. Jadi pembilangnya tadi berapa? 1. Terus penyebut 4. Pintar. Terus yang ini pembilangnya yang menjadi 2 apa yang 1 seperti ini? 1. Yang 1. Jadi 1 Per 2. Pintar ya. Ini sebenarnya ada berapa? 2. Jadi gimana tadi penyebutnya? Pembilangnya? 1. Iya 1 per 2. Kenapa per 2? Kan gini. Ini kan satu bangunan. Nah, satu bangunan dibelah menjadi 2. Kalau yang lain ini. Nah, yang ini pembilang yang mana? Terus penyebutnya berapa? Pembilang kan tadi yang diarsir ada 2/4. Iya. Kenapa bisa 2/4? Kita dibagi 2. Karena satu-satu ayo coba
dua. Apakah ini menjadi dua? Karena warna. Ayo, tadi yang kau bilang yang mana? Kau bilang yang mana? Yang hijau kan? Iya. Jadi kau bilangnya ada Dua. dua. Sekarang penyebutnya? 4. Iya. Kenapa bisa 4? Karena ditambah. Karena di. Hah? Karena Ya, apa terus? Hah? Karena satu bangunan terisi 4. Terisi 4 menyebut. Jadi pembilangnya tadi itu yang masih utuh dan penyebutnya itu apabila sudah dibagi gitu. Pembilangnya ada ini, pembilangnya ada berapa? 1. Penyebutnya 2. bisa 2 Karena dibagi. karena dibagi menjadi 2. Jadinya 1/2 atau sama dengan setengah. Kalau ini Bapak bagi menjadi seperti ini. Ini jadinya pecahannya gimana? 1/4. Kenapa bisa 4? Ada yang mengerti? Karena dibagi menjadi 4 bagian. Mana? 4 bagiannya yang mana? 1, 1, 2, 3, 4. Yang mana? Ayo. Iya, ini jadinya 1/4. Nah, sekarang Bapak akan bagikan kertas ini 1. Nah, kertas origami ini Bapak akan kasih soal ya. 2. Ya. 2. Terus itu 1/2 betul. 1/. Udah dilipat curang udah duluan. 1/4. Iya, duluan kamu. Apakah satu ya? Mana? 1/4 betul. Apakah 1/4 hanya bisa seperti itu? Tidak ya. 1/4 bisa enggak cuma seperti itu. 1/4 bisa. Ada yang mengerti? Yang lain? 1/4 mana? Ya. Tapi pembagiannya sama ya. Jadi nggak cuma seperti ini, nggak cuma seperti ini. Jadi bisa yang lain. Kalau 2/4 semuanya Bapak punya kotaan. Apakah ada yang bisa membuat ini menjadi 2/4? Bagaimana? Bisa? Yang lain tadi udah. Kamu bisa? Bisa, coba bikin dia menjadi 2/4. Terus seperti ini. Yang lain ada yang bisa? Iya, sudah bagus, tapi belum sempurna. Pak, kamu 2/4 ya. Pintar, tepuk tangan. Tadi cuma belum di asin, jadinya itu belum menandakan kalau 2/4 pecahan. Jadi kalian sudah mengerti apa itu pecahan? Sudah? Ya. Kemudian pembelajaran dari ini cukup sampai di sini. Tapi sebelumnya
kita mendapatkan apa tadi yang Bapak, yang Pak Didi sama Bu Ella tadi apa ini sampaikan? Apa saja? Yang pertama tentang Setia kawan. Terus yang kedua hobi hobi teman. Terus yang ketiga pesan sederhana. Iya tadi. Jadi tema hari ini adalah ringan sama dijinjing. Ya anak-anak, sampai ketemu lagi minggu depan. Kemudian jangan lupa di rumah apa yang sudah belajar sebelum kita selesai dan pulang, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.